Untuk hal-hal tertentu kita harus puas, tapi untuk kerohanian tidak ada kata puas. Jaga kekudusan tidak ada kata puas. Baca Alkitab tidak ada kata puas. Saat teduh doa pagi tidak ada kata puas. Ajak orang datang persekutuan doa tidak ada kata puas. Semua yang berkaitan dengan kepentingan Allah, menyenangkan Allah, tidak boleh puas. Makanya tema kita ini benar, berlari sampai akhir, teruslah berlari. Ini manifestasi orang-orang yang memahami bahwa untuk hal-hal rohani tidak boleh puas. Shalom semua. Satu sukacita besar saya ada di persekutuan doa Bahtera untuk kesekian kalinya. Ini anugerah Tuhan dan saya lihat ada banyak hamba Tuhan di sini dari berbagai persekutuan doa. Ini saya sangat senang karena memang kita harus kompak seperti ini, bergandeng tangan seperti ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Prinsip kita adalah kalau kita misalnya berbeda organisasi, cintailah organisasi kita masing-masing, tapi lebih daripada itu, sesuai pengakuan iman rasul yang sering kita ungkapkan, bahwa gereja itu namanya gereja yang kudus dan am. Amin. Artinya bahwa kalau tembok denominasi dan lain sebagainya itu harus ada demi keteraturan. Amin. Tetapi pada prinsipnya di sorga nanti tidak ada seperti itu lagi. Tidak ada sinode A, B, C, D, tidak ada. Yang ada hanya orang-orang percaya yang selama hidup di dunia ini sudah pakai kesempatan sebaik-baiknya terima Yesus dan berdampak demi kepentingan kerajaan Allah. Dan nanti Tuhan akan kasih pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. Kalau tubuh kita yang sekarang ini masih asam urat, ya kan, kolesterol, lalu macam-macam, ya, dan lain sebagainya. Itulah tubuh yang tubuh yang tidak sempurna. Filipi pasal 3 itu ayat 21 menyebutnya tubuh hina. Nah, tubuh hina ini nanti diganti dengan tubuh kemuliaan. Ini ayat nanti muncul. Oh, di sana juga ada. Coba, ini bukan ayat yang mau saya bahas. Ini hanya pendahuluan saja sedikit, ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi tubuh hina yang ini nih. Kita punya tubuh semua mau mulai jalan pagi. Orang jalan pagi berapa langkah lah? 6.000 kan? 6.000. Pak Jeffrey berapa langkah? 5.000. Kalau saya lihat kayaknya lebih, ya. Iya, mau berapa langkah ada yang nge-gym, fitness, segala macam. Kalau memang sejatuh tempo, tahu jatuh tempo itu nomor urut Tuhan pasti pulang. Kalau saya kubur banyak orang, jadi saya tahu. Saya kubur yang ini, orang bilang, Bapak ini makan paling sehat, Bapak. Ini paling sehat. Hanya rebus-rebus. Ya kan? Sehat sebenarnya. Tapi kalau sejatuh tempo, ini tetap harus pulang. Saya tidak melarang Anda dan saya jaga makan, ya, jaga minum, lalu olahraga segala macam. Terserah, silakan saja, ya. Tapi yang saya percayai, olahraga tidak bisa menunda hari mati. Olahraga tidak bisa tunda hari mati, ya. Saya suka temu orang yang sakit-sakitan masih hidup sampai sekarang. Orang yang sehat-sehat berangkat duluan, iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, nanti kalau di sorga kita sudah pakai itu tubuh, lalu nanti roh kita juga disempurnakan. Nah, menarik saudara-saudara, saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ulang tahun PD Bahtera yang ke-18 dan ulang tahun pernikahan ke-23. Luar biasa. Domba nikah ini berapa tahun? 5 tahun seurus persekutuan doa, kira-kira begitu, ya. Luar biasa. Ada yang semua deka mati belum pernah masuk persekutuan doa. Ini luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah sesuai yang dikasih kepada saya terpilih dari
Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17. Nanti kita akan baca sama-sama ayat ini, dan saya akan menyampaikan hal-hal penting seputaran ayat ini. Ya. Kejadian 19 ayat 17. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, itu adalah ayat yang dipersiapkan dalam ulang tahun PD Bahtera yang ke-18 ini. Dan tema yang dipersiapkan dan mungkin sudah didoakan juga, yaitu berlari sampai akhir, teruslah berlari. Ya, Bapak Ibu, saya pikir tema ini menarik sekali ya. Bahwa tema ini, kenapa saya bilang menarik? Karena secara mendasar tema ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat manapun dalam seluruh kitab suci. Justru didukung oleh data-data firman Allah yang sangat kuat. Baik ayat ini sendiri maupun ayat-ayat lain, di mana memang Tuhan memerintahkan kita supaya memang harus berlari. Kristen itu adalah agama lari, agama yang tidak bisa jalan di tempat mode slow atau slow motion atau jalan di tempat, ya. Apalagi mundur, ya. Sebab memang kekristenan mengajarkan bahwa kita harus seperti itu. Salah satu contoh yang sangat luar biasa dalam urusan berlari, kalau kita kaitkan dengan tema kita, adalah Rasul Paulus misalnya. Rasul Paulus itu orang yang sangat dipakai Tuhan dengan sejumlah kelebihan. Hampir 50% perjanjian baru itu adalah buah tangannya. Tuhan pakai dia untuk tulis. Itu Paulus. Ya. Lalu Rasul Paulus ini mungkin hamba Tuhan yang paling banyak merintis gereja. Dia paling banyak merintis gereja, Rasul Paulus ini. Belum lagi pelayanan-pelayanan mujizat, usir setan, doa orang mati, bangkit. Dia pun sapu tangan saja kena orang sembuh. Sapu tangan pengkhotbah di sini, lah saudara jangan percaya. Dari keringatnya saudara sudah tahu itu racun semua. Maksud saya adalah, jangan karena Paulus punya sapu tangan, ya toh, gosok di orang sembuh lalu bilang, Pak Mel punya hijau muda tuh, ini jangan. Saudara, dari sini ke rumah sakit agak macet ya. Kalau kena ini, aduh, UGD, IGD ya. Jadi memang Tuhan itu punya miliaran cara, amin. Karunia-karunia yang tertulis di Alkitab yang orang biasa bilang 9 karunia, sebenarnya bukan 9 karunia, itu hanya perwakilan dari banyak karunia yang Allah tidak masukkan di sini. Ya, saudara pikir main multimedia begini tidak butuh talenta khusus? Butuh. Jadi tidak semua ada di Alkitab. Gitu ya, ini perlu dikasih tahu karena orang bilang 9 buah roh, 9 karunia. Belajar baik-baik, karunia bukan cuma itu saja ya. Ya, orang menulis buku apa segala macam itu karunia tuh, tidak gampang di situ. Ya, leadership dan lain sebagainya, memang itu ada di surat Roma, ada di Korintus juga. Tapi banyak hal juga yang kita temui hari-hari ini berdasarkan kemajuan zaman yang ada, banyak hal yang memang dibutuhkan oleh gereja. Amin. Bahkan saya percaya memasak pun itu butuh satu keterampilan khusus. Masak ini. Ini acara sebegini kita semua nyanyi sampai lapar-lapar, ya kan? Undangan sebagai PWA Group segala macam, ulang tahun Bahtera 18, ulang tahun pernikahan 23, masa pulang ocong saja? Nah itu kalau ada ditugaskan masak itu mesti bertalenta, dia mesti tahu campur bumbu, ya kan? Saya lihat banyak rumah tangga bermasalah karena istri tidak tahu campur bumbu. Dia main asin tinggi terus dia membawa garam, itu ngeri saudara. Dia karena biasa menyanyi persekutuan doa, semangat di lagu-lagu rohani, jadi pun siram garam dia pakai lagu nyanyi glory. Itu dia buat. Makanya laki darah main tinggi terus ya.
Nah, saudara, jadi Tuhan punya miliaran cara, amin. Saya perlu ngomong ini karena konteksnya persekutuan doa. Saya ini produk persekutuan doa. Persekutuan doa itu Oma siapa leh? Om Arnolus, ini senior sekali. Persekutuan doa ini kebiasaannya adalah suka tiru meniru. Oh, di persekutuan yang di atas sana tuh penglihatan tajamnya. Ini satu tidak dapat penglihatan, ngaku-ngaku dapat penglihatan karena dia pikir Allah kerja dengan model yang sama. Allah punya miliaran cara dong. Amin. Bahkan triliunan cara. Jangan pakai ikut-ikutan. Ya, saya yakin kok Tuhan bisa pakai dengan karunia bermacam-macam, tapi tetap pasti semuanya dalam batasan diuji dengan firman Allah. Paulus dipakai Tuhan begitu luar biasa sampai dia bilang begini dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Rasul Paulus bilang begini, Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Garis bawahi kalimat, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Mereka semua di situ siapa? Lihat konteks sebelumnya. Cara tafsir Alkitab itu ada konteks sebelumnya, konteks sesudah, konteks dekat, konteks jauh. Nah, yang paling ringan dalam ilmu tafsir hermeneutik adalah lihat konteks sekitar ayat itu. Di situ kalau Anda baca dia ngomong siapa? Petrus, Yakobus, 12 rasul, 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga itu, yang menyaksikan Yesus bangkit. Paulus dalam tuntunan Roh Kudus, dalam ilham Roh Kudus, dia berkata apa? Aku kerja lebih keras dari mereka semua, lebih keras dari Petrus, lebih keras dari Yohanes dan lain-lain. Itu benar, makanya saya bilang penulis PB terbanyak dia, Petrus kalah, Yakobus kalah, Yohanes kalah, Matius kalah. Belum lagi rintis gereja, tidak ada sehebat Paulus. Tapi apakah kemudian dia berpuas diri? Tidak, saudara-saudara. Makanya saya sering ajar di mana-mana, untuk hal-hal tertentu kita harus puas, tapi untuk kerohanian tidak ada kata puas. Puaslah dengan rumah kita, puaslah dengan pasangan kita, puaslah dengan apa? TV, sofa, tahu usah lihat. Tetangga punya pulang langsung berantem dengan suami. Lu ini mulai nikah dulu dari tahun 1996. Tempun TV hanya ini. Orang lain punya tuh sudah touch screen, sentuh layar, layar sentuh, geser pindah. Kita punya roh baru dia pindah. Sampai dia cerita di tetangga kalau mau semua bangun kos atau butuh pasir apa, datang di pun TV, pasir semua. Tahu usah lihat orang, amin. Untuk yang begitu-begitu puas. Tapi untuk kerohanian, jaga kekudusan, tidak ada kata puas. Baca Alkitab, tidak ada kata puas. Saat teduh doa pagi, tidak ada kata puas. Ajak orang datang persekutuan doa, tidak ada kata puas. Semua yang berkaitan dengan kepentingan Allah, menyenangkan Allah, tidak boleh puas. Makanya tema kita ini benar, berlari sampai akhir, teruslah berlari. Ini manifestasi orang-orang yang memahami bahwa untuk hal-hal rohani tidak boleh puas. Kalau persekutuan doa ini untuk kemuliaan Allah, dan nanti harus pasang plafon dan lain sebagainya, bahkan pakai AC demi kemuliaan Allah, lakukan yang terbaik. Dan diberkatilah orang-orang yang dijamah oleh Allah, bermurah hati. Ini demi persekutuan doa, bukan supaya Mam Tua tidur dingin enak, bukan. Oh iya, jangan tanggung-tanggung kalau untuk kemuliaan nama Allah. Amin. Jangan tanggung-tanggung, sepanjang tidak bertentangan dengan firman Allah, hantam betul-betul. Begitu, dalam melayani Tuhan tuh tidak boleh ada kata puas. Makanya Paulus bilang di dalam
Filipi pasal 3 sebagai pembanding lagi ya. Di dalam Filipi pasal 3 itu ayat 12, Rasul Paulus bilang begini, dia sudah diselamatkan tapi dia tidak merasa bahwa seolah-olah dia sudah sempurna kerja, sudah kasih kalah Petrus, kasih kalah Yohanes, kasih kalah segala macam, lalu sudah. No. Perhatikan sama-sama 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lompat ke ayat 14 langsung. 14 sama-sama. 1, 2, 3. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Contoh yang saya angkat ini bukan main-main. Ini orang luar biasa. Dia lari. Kita harus berlomba, Alkitab bilang. Dalam perlombaan tidak boleh main-main. Berlari-lari terus dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai pembanding saja untuk mau menegaskan bahwa tema ini Alkitabiah. Ya, tema ini bagus. Tema ini menjadi kebutuhan umat di zaman akhir menuju kiamat. Menuju akhir zaman harus berlari. Tidak bisa duduk-duduk santai. Amin. Sesibuk-sibuknya kita, tapi selalu ada waktu dengan Tuhan, baik pribadi maupun pertemuan kudus seperti ini. Nah, berkaitan dengan Kejadian 19 ayat 17, saya siapkan beberapa hal yang akan saya seberangkan kepada jemaat sekalian. Yang pertama adalah, siapa yang ditugaskan untuk menyampaikan hal ini yang terkandung dalam ayat ini? Saudara tahu, ini adalah malaikat-malaikat. Untuk tugas memotivasi Lot dan keluarga, Tuhan pakai malaikat. Apa poinnya bagi kita? Saya selalu ingatkan ini di mana-mana. Sebenarnya untuk melayani Tuhan, memuliakan Allah, cukup pakai malaikat. Amin. Tidak butuh Pak Yeli dan Ibu Ofli dan Beta, Pak Jeffrey, tidak perlu. Pak Petrus Rido, tidak perlu. Kakak siapa Yeriko, tidak perlu. Kakak Menix, tidak perlu. Cukup pakai malaikat. Malaikat bagi banyak, begitu banyak Tuhan kasih turun di sorga, buka persekutuan doa, dimantasi malaikat satu pimpin. Saudara tanya, ini orang mantasi dong datang persekutuan ke sana. Kalau malaikat yang ketua, udah mau mati mangkali pasti datang. Hanya karena bukan malaikat, dolian melatok dong belum mau datang, malah diejek lagi. Melatok. Saya ini terlalu banyak karena ejek sampai akhirnya jadi senang. Betul, semua mati. Bayangkanlah kalau ketua persekutuan doa malaikat, ya kan? Main keyboard cuma malaikat, tak usah pakai Pak Icat nih, si malaikat aja. Dia tanda satu tutsa, lagu menyanyi sendiri. Hah? Singer dong malaikat semua. Anda bisa bayangkan itu. Artinya untuk demi kepentingan Allah, menyebarkan Injil, menyampaikan pesan Tuhan, menyuarakan isi hati Allah, cukup malaikat, that's it, selesai. Makanya Anda dan saya bersyukur kalau Allah panggil kita, Allah ajak kita untuk terlibat dalam satu pekerjaan yang bernama melayani Tuhan Allah. Ini pekerjaan kudus, ini pekerjaan luar biasa, ini pekerjaan terhormat. Terhormat sekali. Makanya diberkatilah Anda yang mendengar panggilan Tuhan. Ayo mari. Sebab kalau kau tidak mau, Tuhan pakai malaikat. Cukup pakai malaikat, selesai. Wih, betul yakin kalau malaikat yang ini apa dia bernama? Pelayanan ketua persekutuan gembala sidang, wisapa berani bully pendeta. Pendeta itu saudara baca malaikat itu di dalam Alkitab, satu hari malaikat bisa bunuh, satu malaikat bisa bunuh 185.000 orang, satu malaikat. Makanya ketika Petrus ambil itu pisau, kau potong itu Malkus pun telinga, Tuhan Yesus bilang, Petrus, kau pikir saya tidak bisa panggil ini 12 pasukan. Satu pasukan itu 6.000, legion namanya.
Legion itu pasukannya, jumlah pasukan. Tapi setan 6.000 makanya disebut legion. Legion bukan selalu setan ya. Itu istilah Yunani. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bayangkan kalau Tuhan datangkan itu 12 pasukan. Satu pasukan ada 6.000. 6.000 kali 12, 72.000. Sedangkan satu malaikat bisa bunuh 185.000. Nah kali 72.000 kali 185.000. Serdadu dan Getsemani itu hanya berapa? Itu malaikat main mata, saya kincing di celana. Main mata saya, main ceret 3 minggu. Minum lodia sama mati. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Amin. Dia walaupun dia bisa pakai malaikat, tapi Yesus ajarkan kita memang begini. Tolong dulu minta kepada sang empunya tuayan. Tuayan sudah menguning dan sangat banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada sang empunya tuayan supaya dikirimkan pekerja-pekerja yang militan demi kepentingan kerajaannya. Aduh, saya bangga sekali kalau bisa melayani Tuhan. Bangga sekali kalau bisa menyampaikan firman Allah. Saya tidak peduli dengan skala besar, skala kecil, itu tidak ada di otak kami. Asal pas waktu jalan. Pas waktu jalan. Ya, ada isu berkembang bilang, oh Pak Melatos mulai pilih-pilih pelayan. Pilih-pilih pelayanan di mana? Tidak kenal saya baru omong-omong deh. Tampenan cabut kumis dan bibir-bibir. Susah kenal sampai itu lu bilang cepat tuh saudara. Kau tidak pernah undang, asal bilang saudara. Kau ini undang datang besok. Padahal beta biasa tidak terima khotbah Sabtu karena besok saya padat. Tapi sudah kok ini senang, saya rindu juga suasana begini kan beta bilang. Saya bilang saya ini produk persekutuan doa. Jadi rindu ketemu kawan-kawan lama, ada Oma di sini, ada Ibu Eti di sini, kita teman-teman bekerja tanpa pandang apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, hanya rindu ini kota diselamatkan. Titik dalam nama Yesus. Titik. Tuhan uji hati, Tuhan tahu kalau saya tipu Tuhan tampar kasih mati di mimbar. Hanya demi kepentingan pemulihan kota ini. Karena ini kantong Kristen tapi bejat moral juga banyak. Nah kalau kita tidak bangkit bagaimana? Amin, kekasih Allah. Tidak ada kepentingan apa-apa. Saya tidak ada kepentingan keliling persekutuan doa kan saya mau main dewan. Oh tidak ada. Orang susu lama jadi dewan besok mau nah. Sembarang sebetulnya main dewan sudah cukup jadi pendeta. Kalau ada jemaat kawan yang talenta situ kita dorong pendeta tak usah lagi, kita urus jemaat saja. Amin. Ada yang berkuar-kuar pakai nama Allah, nama Allah, nama Allah. Ujung-ujung begini otak politik iblis besar juga kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu terkasih, jadi siapa yang ditugaskan? Malaikat. Waduh, itu luar biasa. Makanya kalau kita belajar tentang angeliologi ya, angeliologi itu ilmu atau ajaran atau doktrin tentang malaikat. Aduh, malaikat itu ada malaikat jahat itu yang kemudian jadi setan dan pengikut-pengikutnya ya. Kalau malaikat baik di bawah kepemimpinan penghulu malaikat namanya Mikael. Kalau malaikat jahat pemimpinnya nama iblis atau setan. Di bawah iblis itu ada lagi roh-roh jahat, penghulu segala macam itu ada. Banyak itu, ada hierarkinya. Ya. Jadi kalau setan itu lawan fight-nya dengan malaikat. Kalau setan dengan kita habis. Itu seperti toke de laron. Benar. Pernah lihat toke di dinding? Diam-diam merayap. Ini kita bikin lagu baru. Kan dulu cicak. Sekarang 2025 aja toke. Toke di dinding. Diam-diam merayap. Ada seekor laron. Hap. Lalu ditangkap. Kita ini kayak laron. Atau kalau dibandingkan lebih kecil supaya sesuai lagu saja, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor, kita nyamuk. Kita bukan lawan fight-nya setan. Dan setan itu Tuhan masih izinkan ada. Nanti di kiamat, nanti baru dia dimasukkan di dalam neraka dengan nabi-nabi palsu. Seturut Wahyu 20 ayat 10. Sekarang dia masih ada. Kenapa dia masih ada? Apakah Tuhan sengaja bikin sengsara kita? Padahal kita beda kelas, beda kekuatan.
Setan itu malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Itu setan. Ya. Tapi kenapa saudara-saudara Tuhan masih izinkan ada? Jawabannya sederhana. Allah mau setiap saat dalam setiap helaan nafas kita bernyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Hanya orang sombong yang tidak berdoa rasa diri kuat, padahal sudah tahu superioritas setan begitu luar biasa dalam hal kekuatan, kuasa dan lain sebagainya. Kok masih bisa jalan tanpa doa? Masih bisa keluar kemana-mana tanpa baca Alkitab? Sombong sekali kau. Makanya kalau ibarat kalau cicak datang, nyamuk ada, saya pegang ini nyamuk, cicak tidak berani dekat. Seperti itulah kalau kita di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, setan tidak akan bisa ganggu. Makanya saya rasa kalau tidak berdoa saya bisa bahaya ini. Serangan setan. Banyak pendoa mereka berdoa dan mereka kasih tahu saya, bilang Bapak ini target setan. Oh siap, saya tahu itu. Saya percaya itu. Pengkhotbah hamba Tuhan target setan, itu sudah pasti. Pelayan di panggung-panggung target setan, yes. Kan dia tidak urus lagi yang KKD, boleh kale, yang suka nonton film porno. Itu kawan semua, keluarga, ponaan kandung itu. Kalau kau tidak bertobat, kau ponaan kandungnya setan. Tapi mereka yang mau hidup kudus, mau melayani, mau sungguh-sungguh, oh itu target penyerangan. Makanya saya tidak bisa berdoa. Aduh, organisasi saya suruh pendeta berdoa 1 jam, saya 2 jam. Tuhan Yesus bilang kalau dia minta lo jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Organisasi mengharuskan pendeta tiap hari berdoa 1 jam, saya hantam 2 jam. Baca Alkitab 1 jam. Ini bukan pamer rohani, ini hanya mau kasih tahu saya sadar saya kalau sedikit saja rehat dengan Allah habis. Saya suka kenal banyak pendeta top, jatuh selingkuh bersina, jatuh selingkuh bersina, makan doi gereja, pembangunan. Kenapa? Khotbah hebat, keintiman tidak ada dengan Allah, berat. Lu pikir kekurangan pengkhotbah di Kupang sini? Orang persekutuan doa mulu lebih lincah dari pendeta. Dong kalau sepega mic itu darah itu berkuat. Kiamat baru lepas. Kalau sepega mikrofon lo mati pede. Jadi kalau pendeta dan tidak belajar ya minta maaf, lu memang kalah sama mereka karena mereka namanya persekutuan doa. Itu orang-orang berdoa, orang yang biasa bergaul dengan Allah, biasa bicara dengan Allah, Allah bicara dengan dia akan fasih bicara tentang Allah. Orang komunikasi timbal balik begitu bagus, dia pasti ngomong tentang Allah bagus. Makanya saya sangat menghormati kawan-kawan persekutuan doa yang saya tahu bahwa mereka sangat all out, habis-habisan, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya mau cari jiwa aja. Luar biasa. Di saat pendeta-pendeta mungkin lagi bertengkar, berebut tentang ini apa, gaji berapa, tunjangan berapa, oto pelayanan apa, dong sonde, intim doa dong, luar biasa. Itu makanya beri hormat persekutuan doa gemi. Sampai pusing, jalan-jalan jadi aman. Ini karena orang sulia gelar ini bisa sekolah capek baru hanya mau lah. Jangan begitu dong. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, sedangkan malaikat mulia, malaikat yang belum jatuh dalam dosa, saudara tahu salah satu kesibukan malaikat apa? Tuhan suruh datang jaga kita, suruh jaga ketong. Makanya Ibrani 1 tuh ayat 13. Perhatikan ya, mulai ayat 13 nanti saudara dapat keterangan di sana tentang salah satu pekerjaan malaikat. Dia ini agen rahasia Allah. Billy Graham almarhum dia pernah bikin buku tentang malaikat agen rahasia Allah. Saya baca itu buku. Ya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu? Pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 14 jemaat. 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah apa? Roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani siapa? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Anda lihat kita nih, mungkin Pak RT aja tidak tertarik dengan kita. Iya kan? Banyak persekutuan buka acara undang Pak RT tidak mau datang. Pusing amat di RT setan. Malaikat ada.
Amin. Hanya malaikat kalau kasih kesembuhan ya lu pingsan kan begitu, makanya dia ada di keliling-keliling. Jam malaikat muncul, bahaya Daniel dah lihat lutut Noe. Baca di Daniel. Yohanes dah lihat tersungkur. Saudara bisa bayangkan malaikat sosok lebih tinggi dari rumah malaikat putih mati. Saudara bawa melari dahulu. Kau hafal jalan di sini ya. Saya lari. Oma beta jamar. Malaikat muncul, oma saya lari. Siapa mau jadi saksi kau? Berhenti. Malaikat. Malaikat penuh kemuliaan. Malaikat itu ada. Kalau Anda bisa lihat, lihat saudara muka di cermin, bayangkan malaikat. Siapa lebih gagah? Itu sah. Pasti kita deal ya, malaikat lebih gagah jauh ya. Yang lebih gagah jauh itu disuruh urus kita. Amin. Makanya kalau disuruh melayani jangan macam-macam ya. Lalu di sini misalnya ada aturan pelayanan, mungkin ada doanya, itu ditaatin. Mesti begitu, ada penaklukan diri, ada submit sama Tuhan. Kalau dalam urusan mau melayani Sang Kudus, karena Anda tidak mau Tuhan pakai malaikat. Sebenarnya bisa pakai lebih rendah dari kita, bebe bisa. Kau dia tinggal pakai burung gagak, kau kirim kasih Elia roti dan daging, kau kenapa repot telat? Yunus lari di baterai di ikan besa, cari kokodo. Ini bahasa selamnya. Cari kokodo. Orang selam, beta kan dulu ke kawan di sini bang. Seolah-olah Tuhan berfirman sama itu ikan, siapapun yang mereka buang dari kapal, telan dia. Yunus toh. Tuhan luar biasa. Hukum itu Mesir, kepala batu, Firaun dan pasukannya kepala batu. Sulit, dia berfirman kepada nyamuk, nyamuk datang serang Mesir. Tulah nyamuk. Dia berfirman kepada lalat, tulah lalat. Dia berfirman kepada belalang, tulah belalang. Memang aneh, ini beta poin. Emang aneh kalau binatang aja taat Tuhan, kata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, masih berhitung kali bagi. Aduh, memang mesti masuk neraka orang begini. Kepala batu apa? Tunda-tunda apa? Danau gelombang ribut, Yesus bilang apa? Diam, tenang. Danau tenang, gelombang tenang. Makanya kalau orang belum kenal betapa hebatnya dia. Makanya kalau beta menyembah itu bukan cuma cium lantai, berasa-rasa merayap. Ulang-ulang beta merayap di hadapan Allah. Rasa sondel layak sekali. In subadiri le korek ta hidung le. Sonde fokus yang saya korek mati pun garu kaskan. Makanya sebelum datang tuh kal panas poa memang. Orang semua lain pada garu kiri garu kan. Dia bukan pemusik, bukan gitaris, dia main garu. Kalau acara hari Sabtu, Kamis itu poa memang aman. Poin pertama itu ya, bahwa siapa yang disuruh malaikat, dan hal-hal seputaran malaikat saya jelaskan untuk merangsang kita betapa pelayanan itu terlalu terhormat. Makanya Yohanes 12 ayat 26 itu jangan pernah lupa itu ayat. Yesus bilang apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, di situ bilang apa? Ia akan dihormati Bapa. Ini pekerjaan terhormat. Makanya kenapa saya khotbah keras-keras? Kan saya tidak butuh hormat siapa-siapa. Betson butuh penghargaan dari gubernur, Betson butuh penghargaan dari wali kota. Saya tidak butuh ketua sinode manapun, tidak perlu. Yang penting Tuhan senang. Makanya sampaikan no compromise. Tidak ada kompromi. Begitu. Satu dari Jawa datang, mungkin karena tinggal di Kupang sini atau lama di Jawa. Orang Kupang lama di Jawa. Biasa dengar pengkhotbah di Jawa dong kan halus-halus, enak. Tekan mas entah lalu kita. Kalau kita pun tekan ini kan weh makan gila. Kalau Jawa pun kan kebenaran kalau kita melihat
sekian itu kan. Kalau dibandingkan dengan data yang ada di dalam perjanjian lama, iya toh, iya toh. Nah itu Mas, nah kuningan begini dong. Tadi bukan Mas, kuningan. Jadi dia datang dengar, pulang tuh langsung singgah apotek. Iya, karena kepala ketika dia bosan bisa hidup di gereja model begitu, pendeta khotbah begitu, kalian masih mau pergi? Langsung beli obat migran, dia tikam sekali, dia rasa tidak kuat terima ini khotbah dan ini muka kayak bosan pendeta tuh. Kok muka mana lah muka sebagai ini manusia dong cuma. Mau buat bikin muka manis-manis, munafik sendiri diri sendiri. Jadi mereka bilang, kalian pendeta khotbah saya nasubai mah. Di muka tuh tidak enak, begitu. Lalu ada yang bilang begitu. Tapi ya sudahlah, itu manusia. Iya kan? Tapi akhirnya dia bilang dia bingung. Kenapa khotbah keras, orang tambah banyak? Iya, karena kami omong firman, bukan omong bepnen moyang dari Kefa. Saya omong firman, saya ajar firman, dan saya melakukan firman. Hidup saya beri untuk Tuhan Allah dan manusia. Pertimbangkan, awasi saya. Kapan beta ada WA orang kumbini ke gambar hati retak? Coba. Karena pendeta-pendeta kirim hati picca. Iblis. Dia kan bisa tidur jam 2 dia mulai ingat tante siapa yang belum tidur di WA. WA 1 Petrus ke 2 Yohanes ke hati retak. Nah ibu justru bingung, ibu justru baper, ibu tanya, Bapak pun maksud, oh Bapak nanti kirim Kidung Agung dari pasal 1 sampai pasal 5. Jadi ya, jadi saudara, pelajaran ini berharga. Di sekitar tema kita, Tuhan utus malaikat suruh lari. Sekarang Tuhan mau utus kita. Amin. Oleh karena itu tangkap peluang ini baik-baik. Yang kedua adalah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang saya catat di sini adalah perintah ini diberikan kepada Lot dan keluarga, bukan kepada Abraham dan keluarga. Saya memikirkan hal itu sementara mempersiapkan ini. Apa yang mau saya persoalkan dari poin kedua? Perintah ini diberikan kepada Lot dan keluarga, bukan Abraham dan keluarga. Saudara, memang ini ada kaitan dengan bagaimana kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup, dan kita memang harus memilih yang terbaik. Kan kita tahu awalnya Lot tinggal di Sodom tuh gara-gara apa? Abraham kasih pilihan di saat mereka ada konflik sedikit, gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot, karena harta terlalu banyak, lahan tidak cukup, ada konflik. Tapi Bapak Abraham adalah seorang yang luar biasa dalam teladan seputaran menyelesaikan masalah-masalah kekeluargaan. Dia selalu memakai, orang bilang, kepala dingin. Dia tidak spanning. Kalau Anda baca di Kejadian 13 mulai ayat 6, itu ayat mengingatkan tentang awal mula perpisahan Lot dengan Abraham. Ya, dikatakan di sana Kejadian 13 ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jemaat, ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Lalu ayatnya yang ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Aduh, bijak sekali. Ya, padahal dia to'oin. Abraham ini to'o kandung. Lihat to'o pintar. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau.
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi sisi kekerabatan tuh dia selalu lihat begitu. Kenapa bertengkar ternyata kita saudara. Hanya persoalan tanah sepotong, aduh. Saya ulang-ulang doakan orang Bakalai hanya gara-gara tanah. Tanah na, rumah tua na. Aneh-aneh saya. Om Arnolo, saya ini bersyukur, saya sering ngomong di mana-mana. Betan dilahirkan dari keluarga miskin, dia sana ada harta apa-apa. Ketemu apa bagi apa? Paling kos kaki keremput. Mana lupungnya pilih. Iya. Kau cari mel atau turunan ada kaya raya. Maraya dan ada. Tapi beta semakin kesini semakin bersyukur dilahirkan dari keluarga miskin, sana ada tanah. Jika kadi sana ada bahan Bakalai. Sana ada apa-apa nah. Rumah tua saja saya bilang sudah yang bijak-bijak kayak gimana. Akhirnya saya buka ke sulung yang tinggal, sudah santai. Percaya saja, kalau saudara tidak mengejar, justru berkat agak kejar Anda. Apa kejar-kejar kayak orang gila yang gila harta, padahal Alkitab bilang akar segala kejahatan cinta uang. Gara-gara memburu uang, orang korbankan iman bla bla dan binasa, runtuh. Abraham nih keren. Dia sudah kita kerabat, jadi kalau anak ke mana? Kalau anak ke kiri, to'o atau tulang atau om. Kalau orang Cina bilang kiu ke kanan. Ya. Jika engkau ke kanan, maka kiu ke kiri. Oh keren ini. Luar biasa. Coba bayangkan kalau to'o ada rote. Lu ponaan datang dari rote sana bawa apa, lu tinggal dengan kami baru mulai kepala bat. To'o bilang apa? Delu ini. Lu datang nih pavalik. Rote masih suka asal lu. Dia lupa mau, jadi datang turun dari ferry sana deh. Muka sonja doi mah begini baru lu mulai balagu deh batinkan. Iya toh, tapi toh yang ini lain daripada yang lain. Maka dari itu anak-anak Tuhan ya, saya harap kau ikut persekutuan doa nah lebih santai ya. Jangan kita ikut persekutuan doa justru lebih serakah. Sorry to say. Ada orang suka ikut persekutuan doa dia lebih serakah. Kok dia berdoa apa? Kok dia punya karakter tambah busuk begini? Kita juga tidak haus kekuasaan. Siapa mau jadi pengurus ini, siapa mau jadi posisi ini itu. Buang jauh-jauh. Kepada jemaat di Galatia, Paulus didik tentang hidup dalam roh. Dia bilang apa? Jangan gila hormat. Begitu. Ya, itu penting anak-anak Tuhan. Jadi saudara, akhirnya Lot yang pilihlah 10 sama-sama. Lalu Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Iya. Jadi kenapa saya persoalkan perintah ini diberikan kepada Lot dan keluarga? Cepat larilah. Lari dari mana? Dari tempat yang dia pilih, yang dia lihat makmur. Tempat basah. Dan memang Sodom dan Gomora sangat makmur. Ini yang orang pintar bilang. Dan itu tidak bertolak belakang dengan firman Allah. Yang manis jangan cepat ditelan. Yang pahit jangan cepat ditolak. Karena yang pahit itu bisa jadi obat. Yang manis itu ya nanti cuci darah. Iya toh. Kadang-kadang kita suka begitu. Buat yang belum nikah dong. Ini nasihat besok anak 4. Lihat itu yang cinta Tuhan. Aduh ini hidung pun tinggi. Hidung pun tinggi. Tampelek selalu kali hidung tinggi. Tanggal 3 dari ke air mata sini. Saya juga bilang buat pokoknya mesti Arab. Dengar. Saya suka seling banyak orang. Karena hanya lihat kulit luar. Satu ibu sudah tapi puji Tuhan dia tidak mau cerai. Tapi dia tersiksa.
Suami pulang mus puku injek ceke, aduh pica hancur. Langsung istri saya tanya dia, pakai bahasa Kupang, kok mana kok bisa jadi? Makanya ketemu di mana? Aduh mama, kok ini tinggi, gagah putih mangkilat. Cari yang putih mangkilat. Cari yang putih mangkilat, tadi kena cek ya toh. Makanya anak-anak Tuhan tuh jangan lihat langsung telanting. Seberapa tahun nikah? 23. Lihat. Tanya ibu dan pak, kapan-kapan bersaksi dulu. Tapi pasti lu di fonten terus. Iya, jadi kalau kok anak mantasi dong nih. Itu mau lembah ke Kalang, di gereja. Rayon sama. Satu jemaat beda rayon. 4 tambah 7 11. Iya. Sekarang lihat langsung jatuh cinta. Tahu tidak jatuh cinta? Jatuh cinta itu disebabkan oleh melihat kelebihan orang. Lihat dia WL di persekutuan doa, angkat tangan, wih pasti betul. Lu cek dulu. Banyak WL itu di sini, di rumah bapaknya dan di mama lebih dari Pontianak. Ini orang sengaja ada pasti. Seragam hitam ini beliau kayaknya bersih. Ada yang haleluya, mati pung, kiri, kanan, kiri. Mama satu kata dia 1000 kata. Madipu angkat tangan lebih dari ganti lampu. Jangan menang haleluya di sini di rumah jadi janganlah. Lu mus bangun lebih pagi, lu mus bantu orang tua. Ini saya ngomong benar. Banyak orang tua tuh protes pemimpin rohani bilang anak saya tidak usah ikut lagi pak. Kenapa ajaran kami salah ya? Tidak pak, anak kurang ajar pak. Dia kayak malaikat, kayak mau naik antero waktu di persekutuan. Pulang tuh pak, aduh, iblis lihat cuma nangis. Ya tolong ya, kata yang sudah melayani, jangan aneh-aneh supaya betul-betul jadi saksi. Karena kita ini suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita berbicara lebih kuat dari pelayanan kita di pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, jadi itu tolong dicatat di situ. Saya khotbah begini, saya Pak Anas Sulung ada nih. Kalau saya tidak berdoa, tidak apa, dia langsung bilang omong kosong. Bapak berdoa kosong deh. Nah. Dia tahu saya pun doa. Dia tahu saya pun disiplin hidup. Masalahnya saya ngomongnya saksi mata, saya pun anak nomor 1. Nah, kalau beta gila-gila kemana pendeta om kosong. Anak tidak mungkin bertobat, lihat papanya di mimbar lain, di rumah lain. Tidak bisa begitu. Saya sibuk sekali, tapi saya selalu tanya dia, kakak sudah baca Alkitab berapa pasal ini hari? Ini hari berapa pasal? 6 pasal. Karena satu hari dia harus 10 pasal. Kan begitu orang tua. Kalau salah, saya pukul. Disiplin tertentu, tidak selalu pukul. Tapi kalau sudah agak ini, pasti kena rotan. Benar. Dan itu Alkitabiah. Rotanlah anakmu, dia tidak akan mati. Tapi kau akan menyelamatkan nyawanya. Itu contoh-contoh. Saya memang beri diri diawasi, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam memilih ya. Apapun pilihan, termasuk pilih persekutuan doa. Menurut saya, PD Bahtera dan PD-PD Gemit dalam naungan Gemit Kota Kupang itu recommended banget. Untuk urusan persekutuan doa ya, tentu banyak karena ribuan. Kalau di bawah naungan Kota Kupang, saya kenal hampir semua persekutuan doa. Sangat-sangat prioritaskan Injil. Kalau soal kurang, pengetahuan kurang, jangankan orang persekutuan doa. Mel Atok dan Pak Pendeta Petrus, Pak Cafik Yeriko, kami semua kurang. Ada dasar ayatnya. Saya tidak datang pamer ilmu di sini karena sampai kapanpun pasti mentok.
Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi jangan puji-puji pendeta juga. Ih, kau tuh pendeta, lu bikin mati pendeta cepat tuh. Banyak pendeta jatuh tumbang karena jemaatnya makan puji, suka angka-angka. Jangan, saya larang di jemaat. Jangan. Lu mau beta panjang atau pendek umur? Tak usah puji-puji sampai tak ada puji firman. 1 Korintus 13 itu ayat 9 bilang apa? Kakak, seputaran pengetahuan kita yang tidak sempurna itu ya. Jadi soal pengetahuan kita saling belajar lah. Yang penting jangan salah di hal-hal yang dasariah, itu aja. Yang lain-lain kita boleh belajar. 1 Korintus 13 ayat 9. Itu ayat bilang, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Khotbah itu salah satu karunia bernubuat. Khotbah tidak ada khotbah sempurna. Ini saya karena ada ini ayat, jadi saya di cover oleh ayat ini, jadi tidak bisa menyombongkan khotbah kita. Tidak ada pendeta pengetahuan sempurna. Ya omong ini pintarnya luar biasa. Siapa? Paulus. Produk satu sekolah yang dibimbing oleh Gamaliel. Dan dia mungkin salah satu mahasiswa terbaik, cum laude. Tapi dia bilang, pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Makanya kita juga tidak diajar debat-debat kusir. Tidak usah. Kalau memang sangat mendasar seperti Apolos harus menangani sebuah perdebatan demi kepentingan umat, lakukanlah. Tapi kalau hanya debat-debat kok cari populer, cari terkenal, berhenti, bertobat. Saya pernah salah seperti itu. Dulu agak makan puji juga. Yang terpengaruh akhirnya salah. Jujur aja, kita di mimbar mau kosong. Lama-lama aduh, mungkin tambah umur juga kok. Jemaat juga tambah banyak, urusan tambah banyak. Aduh, tidak ada waktu yang begitu-begitu. Cari sensasi apa? Iya, jadi saudara-saudara, yang mau saya soroti dari poin ini adalah perintah ini datang karena kamu salah pilih. Tempat yang kau pikir nyaman, enak, luar biasa, Tuhan bilang, kejar, keluar, cepat, lari keluar dari situ. Kau salah pilih itu. Ini harus direnungkan. Saudara jangan salah pilih. Bangun pagi aja kita sudah diperhadapkan oleh pilihan. Mau main handphone, kau sujud dulu di hadapan Allah. Sikat gigi kau saat teduh dulu. Baca Alkitab 3-4 pasal dulu. Atau lu urus apa? Tinggal diatur Bapak ya. Jam masak air sambil doa. Lu doa air juga kering. Jadi atur yang baik. Ada yang dia kasih hidup komfort, mau air harus dia doa. Amin. Sudah habis kok. Utara cuma saat gayung merah nih. Habis. Ya kan. Oke, jadi itu akhirnya berdampak fatal. Salah pilih anak-anak moral bejat. Tahu toh? Mereka kasih mabuk papanya, tidur sama papanya. Lahirlah Amun dan Moab. Bapak orang Amun dan orang Moab. Itu perkawinan antara Lot dan anak-anaknya. Kenapa anak-anak bisa begitu? Memang bergaul di Sodom dan Gomora itu bejat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anda yang sudah ikut persekutuan doa, hati-hati dengan pergaulanmu. Cari komunitas anak-anak Tuhan. Sekarang anak Tuhan juga gaul-gaul kok. Anak Tuhan boleh canggih. Jangan di sini su ibadah lebih duduk bagosip kiri kanan, pacaran dengan laki-laki iblis dong. Harus berangkat tangan di sini. Baik kalau pacaran kudus, kalau pacaran sembara, kan bikin malu pekerjaan Tuhan. Mesti ngomong keras. Sudah 18 tahun ini tidak bisa main-main persekutuan doa. Begitu, ya. Kalau tidak habis. Dan dia pikir dia keluar bawa apa? Pakaian di badan. Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 6-8 pulang baca di rumah. Lot tersiksa sepanjang ada di sana. Itulah kalau salah pilih. Anda yang rohani betul-betul cinta Tuhan, di komunitas orang-orang fasik Anda sengsara. Anda sengsara. Begitu juga orang fasik di komunitas orang benar, dia juga tidak tahan. Makanya hati-hati dengan pilihan kita ya. Kalau ternyata ada salah pilih, ini perintah datang. Keluar, lari keluar. Jangan kau putar-putar di situ, lari keluar. Amin, kekasihan. Ini penting ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya mau soroti
Tapi puji Tuhan, cerita ini hanya menuturkan tentang satu hal yang sangat penting. Tentang siapa? Tentang Allah kita. Dia masih kasih dia punya kemurahan, kasih kesempatan. Dia mau hancurkan semua. Sebenarnya omnya Abraham sudah lobi-lobi. Bagaimana kalau ada 50, 40 turun sampai 10? Tidak ada. Tuhan tetap harus eksekusi. Tapi tanpa memberitahukan Lot, entah mungkin ada percakapan tapi tidak dicatat. Intinya bahwa Tuhan memutuskan selamatkan ini 4 orang. Tapi dari 4 ini pun 1 selesai, yaitu istri Lot. Saudara, saya pikir pintu anugerah masih terbuka. Dari sudut kedaulatan Allah, saya tidak tahu apa-apa, itu urusan Allah. Tapi dari sudut tanggung jawab kita, Alkitab bilang kalau hari ini aku masih berfirman kepadamu, jangan keraskan hatimu. Hari ini kalau aku bilang hari perkenanan, tangkap kesempatan ini. Lari. Kalau masih terikat dengan dosa, terikat dengan hal-hal yang merugikan diri, keluar. 18 tahun harus kudus. Kita harus masuk dalam pergerakan yang bernama Holiness Movement. Pergerakan kekudusan. Saya akan diundang di Eropa dan mereka punya KKR Perjalanan Kekudusan. Gereja-gereja di Eropa. Mereka bilang kami sudah berdoa dan Tuhan mau Pak yang datang. Saya bilang siap. Di bulan Oktober. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun kita, mulai dari pemimpin sampai semua pendukung pelayan, tamu undangan, mitra-mitra yang hadir, yang sudah jaga kekudusan, tingkatkan, tidak boleh puas. Yang ada setengah-setengah hati, bertobatin hari. Yang belum ada gambaran sama sekali, keluar kau dari itu kebiasaan buruk. Kalau tidak nanti seperti Lot. Punya istri maksud saya, seperti istri Lot. Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, tapi istri Lot binasa di luar Sodom dan Gomora. Bayangkan, Tuhan hanya menghancurkan itu. Sodom, Gomora, Zeboim dengan Atmah kalau tidak salah, kota-kota sekitar itu. Tapi dia mati di luar. Jangan hanya menang bilang saya sudah persekutuan doa, tapi tetap mati, binasa. Jangan. Oleh karena itu selamat persekutuan doa, ya, selamat persekutuan doa. Selamat ulang tahun persekutuan doa Bahtera yang ke-18 dan Pak dan Ibu ke-23 pernikahan, berlari sampai akhir. Amin. Teruslah berlari. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan.